kepercayaan kepada rakyat yang kebingungan di persimpangan jalan, kepada pewaris peradaban yang telah menggoreskan sebuah catatan kebanggaan di lembar sejarah manusia. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga. Penyuluh dan pemuluh kami sudah lakukan semuanya sebelumnya, Pak. Mana proses untuk yang namanya pelayanan satu atap atau yang namanya proses pelayanan terpadu satu pintu, awal kami masuk ini, Mas, kami sudah lakukan itu seperti yang kita lakukan mungkin pada hari ini. Cuma Pak, spiritnya yang hari ini bagaimana kita bisa kembangkan, ya, spiritnya Pak, dan auranya seperti itu. Kalau kita di Kecamatan Palangga, khususnya di kantor pusat agama Kecamatan Palangga, yang kami lakukan yang pertama kali yaitu bagaimana kiranya SDM-nya dulu ini kita, ya, benahi Pak. Kita membagi tugas masing-masing, ya, bagaimana tugasnya masing-masing kita sesuaikan dari atas kabupaten sampai dengan di KUA kecamatan tersebut. Ini kita membagi dulu, memilah-milah Pak, paling terkecil dulu lah. Kira-kira ibu-ibu yang hadir pada kesempatan ini tahu nggak Tusita? Sehingga bagaimana penguatan capacity building masing-masing yang namanya SDM di situ kita mulai benahi Pak, di situ. Ya, baru masuk kita terhadap program ya layanan dan bimbingan terhadap daripada mengacu kepada PMA nomor 34 tahun 2016 seperti itu. Saya sudah belajar Pak sama guru saya di sebelah. Iya, saya selalu berkomunikasi dengan beliau, guru saya Pak. Ya, saya lap keringatku dulu, seperti itu. Jadi kalau kita datang di Kabupaten Palangga itu Pak, bisa kita jalan-jalan dan jam sana ke sana. Kenapa? Kita sudah dikunjungi kemarin sama teman-teman semua penyuluh agama Islam yang bintik kemarin di Bali Diklat menjadikan lokus penelitian, lokus pembandingan di KUA Kecamatan Palangga terhadap layanan keluarga sakinah. Sejalan dengan itu, kemarin kita sudah launching juga Pak. Kita sudah launching namanya launching desa keluarga sakinah di 2 kecamatan yang langsung dilaunching oleh Bupati Goa yang diamanahkan oleh Wakil Bupati Goa untuk menggeruk gendangnya. Sehingga ini sudah jalan. Tujuan daripada kita buat program itu mendukung daripada program revitalisasi KUA. Itu kita vitalkan dulu, layanan yang berbasis kemasyarakatan. Seperti itu. Iya. Kenapa Pak kita seperti itu? Bapak dan Ibu sekalian, contoh terkir saja supaya ini masyarakat lebih dekat dengan programnya KUA di masyarakat, bukan hanya kantor urusan asmara Pak. Kita bagaimana ini energi masyarakat pelan-pelan kita kikis itu. Kita kikis. Jadi semua layanan kemasjidan, penerangan agama Islam, layanan hisab ruqyah, semua harus sesuai dengan SOP-nya dulu. Masuk ke dalam, ada pelayanan, ada di situ yang namanya provisnya yang sementara untuk sederhana saja, harus berharapan di situ semua dulu. Publikasinya bagaimana? Teman-teman penyuluh agama Islam yang mempublikasikan layanan dan bimbingan yang ada di KUA tersebut. Setiap saat kepada kelompok-kelompok bimbingannya.
Tapi bukan hanya itu juga, tapi kita publikasikan kepada stakeholder dan pemerintah kecamatan, desa, kelurahan, dan juga semua yang ada unit kerja yang ada di wilayah Kecamatan Palangga. Cocok begitu Pak Kawan? Iya. TNI Polri mulai di tingkatan polsek sama dengan yang namanya dan Ramil, kita sudah mempublikasikan ini layanan keluarga Sakinah dan juga rumah keluarga Sakinah, Pak. Iya. Saat di Pak barometernya itu rumah Sakinah, ada anak yang sudah menikah di bawah umur, kita tahu berapa jumlahnya. Tapi setelah program ini jalan, Pak, termasuk yang bercerai juga, kita bisa menekan angka tersebut sehingga tahun depan kita bisa dapatkan indikator daripada rumah keluarga Sakinah apa berfungsi atau tidak. Ini semua berfungsi, Pak, mulai dari SDM-nya, mulai dari penghulunya, mulai dari penyuluhnya sampai dengan adminnya terlibat semua dalam situ, sampai dengan kami juga membentuk tim kerja yang ada di situ. Saya sampaikan sama Pak Kuah kita bentuk tim kerja lah, tim kerja rumah keluarga Sakinah. Ada tim kerjanya, Pak. Jadi semua 18 KUA kecamatan kita bentuk tim kerja, ada SK-nya semuanya, sehingga ini adalah spiritnya dulu kita bawa, Pak, seperti itu sebelum program layanannya ini bisa maksimal di KUA berdasarkan juknis yang ada, seperti itu. Ini hanya gambaran, Pak, sementara. Tapi kalau mau studi banding di KUA Kecamatan Palangga, insya Allah kami bisa menerima dengan lapang hati. Apalagi di Palangga, Pak, kita sudah mengatakan itu bahwa kalau di KUA Kecamatan Patalasan di Tagalan ini menjadi rumah moderasi, kami sudah ada kantin moderasinya. Bisa dicoba, Pak. Iya, seperti itu. Dan satu juga, Pak, namanya kita kan bertoleransi. Kita di tahun 2020 ini ada kan 7 program prioritas Kementerian Agama, termasuk salah satu toleransi, Pak, tahun toleransi. KUA Kecamatan Palangga bersama dan kami semua di seksi 5 Islam mengupayakan untuk berkomunikasi, berdialog dengan saudara-saudara kita yang non-muslim, Pak. Makanya ada kantin moderasi, Pak. Di sini kita bisa berkomunikasi di kantinnya. Sudah dicoba juga, Pak. Belum, Pak. Bagaimana Pandu Bangkara? Tapi Bangkara bagaimana? Seperti itu. Seperti itu, Pak. Jadi sebenarnya ini spiritnya sekarang ini kita hadirkan dulu. Iya, spirit. Saya hanya satu saja, Pak. Saya punya mungkin saran kepada teman-teman di kantor, termasuk maha guru saya. Satu saja, Pak, saya inginkan, mungkin ini saran saya kepada teman-teman di kantin. Kalau kita ingin membentuk suatu SDM, Pak, sebenarnya bukan kita mencari kesalahan dulu, bukan. Karena rata-rata yang hadir pada kesempatan hari ini sudah mampu untuk mengatakan bahwa saya mampu untuk bekerja. Itu saya dulu niatnya. Tapi bagaimana mengembangkan SDM-nya? Tentu satu nih, Pak, bagaimana kegiatan yang namanya pelatihan itu bisa berbasis kecamatan hanya di KUA kita laksanakan, Pak. Kenapa kalau kita laksanakan di tempat lain, Pak? Datang itu kita kembali di KUA, tak blank lagi. Tapi kapan kita laksanakan di kecamatan, Pak KUA-nya, penyuluhnya, Pak, bisa mengawasi. Seperti inilah kalau bisa. Ada Pak Karim dan lain sebagainya, dan ada kami. Nah, kalau Pak Karim kan beliau bisa, ya ada profit. Kalau kami belum profit, Pak, karena bersalah. Ikhlas peramal itu. Iya. Jadi inilah sebenarnya, Pak, bagaimana kami di Kabupaten Goa, bagaimana bisa berbagi peran dan fungsi kita kepada kita masing-masing hadir pada kesempatan hari ini. Sebenarnya, iya. Mana sebenarnya tadi disampaikan oleh teman-teman admin, ada satu yang sebenarnya saya mau sampaikan. Sebenarnya, Pak, admin ini tugasnya mencatat semua yang namanya peristiwa-peristiwa kegiatan yang ada di KUA, Pak. Iya, ada basis data, Pak, dulu. Cuma sampai saat ini kita masih terkendala untuk membuat itu basis data. Iya. Kenapa yang namanya kepala desa, kepala daerah itu bisa menang? Karena memiliki basis data yang kuat, Pak, dan akurat. Nah, ini bagaimana kita bangun, Pak? Sejalan dengan itu, bagaimana kiranya kita menuju kepada transformasi digitalisasi, Pak. Saya hanya menyatakan bahwa bagaimana kalau misalnya data itu bentuk digitalisasi kita buatkan nanti.
sehingga masyarakat juga serta-merta bisa mengakses secara langsung berapa jumlah penyuluh yang ada di KUA Kecamatan Patalasang, Kabupaten Tangerang. Itu Pak. Apakah bisa seperti itu? Bisa. Saya kembali kepada Maha Guru saya. Seperti itu. Iya. Dan apakah satu Pak? Di dalam rentan waktu dalam 10 tahun, kantor kita bisa menyimpan arsip kita semua. Saya tanya Pak. Sedangkan marwahnya revitalisasi KUA, bagaimana arsip itu bisa selamat sentosa hingga air zaman Pak. Tapi kalau kena kebakaran Pak, tidak selamat, tidak tertata. Bagaimana kalau kita sepakat pada hari ini, kita buatkan yang namanya format transformasi digital terhadap yang namanya administrasi perkantoran Pak. Salah satu Pak spiritnya itu revitalisasi KUA. Kenapa diperbankan sudah seperti itu Pak? Kenapa? Ya mungkin ada niat nautunya lain kembali seperti itu. Ya jadi kembali kepada kita masing-masing seperti itu. Mungkin ini saya bisa sampaikan kepada kita sekalian. Saya hanya menyampaikan ulang ini terhadap apa yang disampaikan oleh Maha Guru saya di sebelah. Iya. Makanya saya sering komunikasi dengan teman-teman di Kanwil agar kiranya semua yang namanya kegiatan-kegiatan KUA itu bisa berfungsi dengan baik. Kedua juga transformasi layanan yang mengarah kepada transparansi Pak. Itu yang paling penting. Transparansi bagaimana? Ya, contoh terkecil masalah biaya nikah. Itu terkecil saja. Iya, kita datang di kecamatan misalnya ini, kenapa berbeda Pak? Karena oknumnya bermain di situ. Tapi bagaimana kita hilangkan dulu ini pelan-pelan, sedikit demi sedikit, istilahnya dibilang orang kasar step by step. Seperti itu. Iya, makanya kami nanti membuat program layanan yang namanya informasi berbasis layanan nikah. Itu sebenarnya sudah lama ini, tapi saya mungkin berbagi kepada kita semua supaya bisa juga kita contoh. Berbagi itu indah, karena itu adalah yang namanya amal jariah. Ya, satu saja supaya untuk mengikis itu kita membuat program untuk bagaimana membantu revitalisasi KUA ini, yaitu berdayakan yang namanya teman-teman yang berbasis masjid Pak. Karena tugas tak di situ. Salah satu poin yang namanya pembinaan kemasjidan masuk semua di situ. Nanti kita coba Pak dan lain sebagainya lah seperti itu. Nanti kita komunikasi lagi lah seperti itu. Mudah-mudahan kegiatan ini mungkin bisa membuat kita menjadi orang-orang yang hebat nantinya. Karena kita ini adalah orang-orang yang garda terdepan di Kementerian Agama, sehingga KUA kecamatan ini bisa menjadi miniatur daripada kantor Kementerian Agama. Sepakat ini seperti itu. Saya sebenarnya punya program Pak, tapi nanti ke besok kita kalau di gua ini kita sudah menjalankan yang lain monitoring. Kami juga punya program Pak, tapi nantilah karena ini tidak bisa diekspos programnya gua. Tidak bisa diekspos. Nanti pada saat kita launching baru kita ekspos ini Pak. Kita launching nanti. Seperti itu. Ya. Nanti Pak setelah kita launching karena bisa kita Pak kepala angka jangki dulu Pak. Iya seperti itu karena nanti sama-sama lagi pulang. Kalau dibayar bisa nanti lah kita nanti publikasi nanti ada di media Pak, nanti kita publikasi seperti itu. Saya minta dulu pendapat sama Maha Guru saya di sebelah. Ya mungkin ini saya bisa sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih Pak Kasih telah diperkenankan kami untuk membicarakan kondisi KUA khususnya di KUA Kecamatan Palangga. Semoga ini menjadi berkah untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.